Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan menyampaikan program pengimbasan asesmen kompetensi minimum atau AKM di lingkungan Albina Islamic Boarding School. Asesmen kompetensi minimum adalah merupakan bagian dari asesmen nasional. Untuk mengikuti program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM ini, salah satu syaratnya adalah memiliki akun di SIM PKB. Nah, ketika kita login, kita akan masuk ke dalam berandanya, nama akun kita, dan program apa saja yang bisa kita ikuti dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh simgurubelajar.simpkb.id. Nah, di sini ada 4 yang muncul. Yang akan kita bahas adalah mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ketika kita klik selengkapnya, maka akan muncul halaman seperti ini. Karena kebetulan saya sudah mengikuti BIMTEK-nya dan sudah tuntas 100%, maka harus mengikuti program pengimbasan AKM untuk mendapatkan sertifikat dan piagam penghargaan. Nah, ketika kita klik BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, kita akan muncul di layar seperti ini dan kita akan klik menu masuk. Nah, di halaman awal ada motivasi untuk mengikuti program AKM ini, dan akan terlihat di sini juga ada menu sekolah teraktif. Ketika banyak sivitas yang mengikuti program AKM, maka berpeluang masuk ke dalam 200 sekolah teraktif dari seluruh Indonesia. Di bagian awal ada orientasi dari Kemendikbud berupa link video YouTube mengenai penjelasan seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, tujuannya apa program AKM ini? Yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada AKM. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada AKM. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM. Siapa saja yang bisa mengikuti program Guru Belajar Seri AKM ini? Adalah semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK beserta kepala sekolah dan pengawasnya, semua guru SD LB, SMP LB, dan SMA LB beserta kepala sekolahnya, dan peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan telah memiliki akun di SIM PKB. Ketika sekolah kita aktif, dengan banyaknya guru-guru yang mengikuti program Seri AKM ini, maka berpeluang sekolah tersebut masuk ke dalam 200 sekolah teraktif di seluruh Indonesia. Di sini ada 5 contoh sekolah yang aktif pada saat data ini diambil, yaitu dari SMKN 1 Gorontalo, SMK Negeri 1 Jombang, SMK Negeri 1 Wanareja, SMKN 1 Pangkep, dan SMKN 1 Salam. Nah, ketika ustadz-ustadz tertarik untuk mengikuti program AKM ini, saat ini program AKM sudah masuk ke angkatan kelima, yaitu di tanggal 24 sampai 28 Januari 2021. Sedangkan saya pribadi mengikuti program ini di angkatan keempat. Jadi kalau ustadz-ustadz tertarik untuk mengikuti program ini, ustadz-ustadz bisa gabung di dalam angkatan ke-6 sampai angkatan ke-11, disesuaikan dengan waktu luang dari ustadz-ustadz. Nah, apa serunya belajar bersama di program AKM ini? Yang pertama tentu lebih fleksibel, karena dari 5 hari ini kita bisa meluangkan beberapa hari sesuai dengan waktu luang kita. Jadi kita bisa berhak memilih di antara 5 hari tersebut untuk mengoptimalkan waktu.
untuk belajar dalam program Guru Belajar Sri AKM. Yang kedua, lebih mudah. Kita lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit belajar yang lebih kecil, serta lebih kolaboratif. Jadi kita dapat belajar dengan rekan yang lainnya, dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas, bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Nah, apa saja tahapan program dari Guru Belajar Sri AKM ini? Ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap 1, berupa BIMTEK atau bimbingan teknisnya. Pada tahap ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar Sri AKM. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimal dalam kurun waktu selama 5 hari. Setelah tuntas, maka kita berhak mengikuti tahap 2, yaitu berupa program pengimbasan seperti yang sedang saya lakukan. Yaitu, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar dari Sri AKM. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video berbagi YouTube dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan dan sertifikat. Nah, apa sih manfaatnya dan apa yang akan didapatkan dari program Guru Belajar Sri Asesmen Kompetensi Minimal ini? Yang pertama tentunya kita mendapatkan pengalaman belajar yang seru. Yang kedua, pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Yang ketiga, pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, serta sertifikat BIMTEK 32 jam, dan piagam penghargaan. Oleh karena itu, ayo kita ikut program Guru Belajar Sri AKM. Nah, kita masuk ke penjelasan tentang apa itu AKM. Jadi kompetensi siswa yang akan didapatkan dari proses belajar yaitu ada 2, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kompetensi tersebut akan terukur melalui asesmen nasional berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kecakapan hidup abad 21 meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan pelajar Pancasila dengan profilnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pada program ini, ketika kita mengikuti BIMTEK-nya, maka kita akan mendapatkan apa itu konsep asesmen nasional, bagaimana teknis pelaksanaannya, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP atau SMA, bagi kita guru SMP atau SMA. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP atau SMA. Yang kelima, berupa tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal. Nah, bagi kita yang belum mengetahui apa sih sebenarnya AKM ini dan apakah sama dengan UN atau tidak, nah ternyata AKM berbeda dengan ujian nasional dari 7 kriteria pembanding. Yang pertama, dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi yang dievaluasi adalah sistem satuan pendidikannya atau sekolahnya, sedangkan ujian nasional adalah mengevaluasi capaian hasil belajar siswa kita. Jenjang penilaiannya untuk asesmen nasional itu dari SD sampai SMA atau SMK dan sederajat, sedangkan ujian nasional dimulai dari SMP sampai SMA atau SMK sederajat. Pada level siswanya, asesmen nasional itu diikuti oleh pertengahan siswa di jenjang. Misalnya di SD di kelas 5, di SMP di kelas 8, dan di SMA di kelas 11. Sedangkan ujian nasional itu di kelas 9 dan di kelas 12. Subjek siswanya untuk asesmen nasional berupa survei, jadi dipilih secara acak. Sedangkan pada ujian nasional
berupa sensus, jadi semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soalnya untuk asesmen nasional itu berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, yaitu berupa pilihan ganda dan isian singkat pada mata pelajaran matematika SMA atau SMK. Sedangkan dari segi sasaran penilaiannya, asesmen nasional berupa kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional berupa penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan dari segi metode penilaiannya, asesmen nasional berupa Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan pada ujian nasional berupa Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Nah, untuk AKM itu berupa literasi membaca dan numerasi. Untuk membaca itu berupa memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada numerasi itu berupa memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Untuk komponen AKM literasi membaca ada 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteksnya. Untuk konten berupa teks informasi dan teks fiksi. Teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Itu untuk teks informasi. Sedangkan pada teks fiksi, teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Pada proses kognitif, berupa menemukan informasi, yaitu berupa mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Sedangkan interpretasi dan integrasi adalah memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Sedangkan pada bagian evaluasi dan refleksi berupa menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Pada konteks, berupa konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Pada sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan pada konteks saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Sedangkan pada AKM numerasi, kontennya berupa bilangan, yaitu meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan cacah, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dari debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Dari segi aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Pada proses kognitif dari AKM numerasi, berupa pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Dari penerapannya, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, serta dari segi penalarannya, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Dari segi konteksnya, pada AKM numerasi, dari segi personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Dari segi sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan saintifik, sama seperti literasi, yaitu berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, dari hasil AKM yang nanti diperoleh dari peserta didik kita yang mengikuti program AKM, maka akan mendapatkan hasil bisa berupa kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Untuk literasi, yang perlu intervensi khusus berarti murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, murid mampu membuat interpretasi
Dari informasi implisit yang ada dalam teks mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks.